pada plan ini menggunakan dua buah conveyor dan dua buah fotoelektrik, serta untuk menghitung barangnya menggunakan sensor counter atau sensor untuk menghitung barang. Cara kerjanya itu saat push button start ditekan, conveyor 1 akan berjalan sampai box itu terdeteksi oleh sensor fotoelektrik 1. Kemudian setelah itu conveyor 1 berhenti dan berganti conveyor 2 sekarang yang berjalan. Saat conveyor 2 berjalan, jika tinggi barang melebihi dari pembacaan sensor fotoelektrik 2, maka solenoid valve akan mendorong barang untuk jatuh. Dan jika tidak, maka barang akan terus berjalan sampai barang itu sudah terdeteksi 3 buah dan sudah masuk ke box yang tadi di conveyor 1. Begitu barang yang di conveyor 1 itu sudah berjumlah 3, maka conveyor 2 akan berhenti dan conveyor 1 akan berjalan kembali. Dan begitupun proses untuk selanjutnya. Lalu untuk simulasi kerusakannya, itu berada pada conveyor 1. Ketika saklar simulasi kerusakan ditekan, maka conveyor 1 akan berhenti dan alarm akan berbunyi. Kemudian terdapat push button untuk maintenance. Ketika maintenance dinyalakan, maka lampu indikator akan berubah menjadi warna oranye. Kemudian untuk mengembalikan plan ke posisi semula, yang pertama mengembalikan posisi saklar kerusakan ke posisi normalnya, kemudian mengembalikan posisi saklar maintenance ke posisi normalnya. Setelah itu, conveyor 1 akan berjalan kembali. Kemudian terdapat tabel sequence untuk plan wireless SCADA. Tabel sequence ini yaitu hubungan antara aksi dan juga reaksi antara di plan atau di hardware-nya dengan HMI yang berada di software. Karena plan ini bersifat monitoring di HMI-nya, jadi untuk input-nya itu ada di hardware dan juga output-nya itu ada di software-nya. Untuk step pertama, ketika tombol start ditekan, maka di HMI status conveyor 1 akan menyala. Kemudian jika sensor fotoelektrik 1 sudah mendeteksi, maka yang di HMI status conveyor 2 dan juga box akan menyala. Kemudian setelah counter itu menghitung 3 buah benda, maka status conveyor 1 akan menyala kembali dan status conveyor 2 akan mati. Dan juga setelah itu ada saklar simulasi kerusakan. Untuk saklar simulasi kerusakan ini, ketika saklar ditekan, maka indikator kerusakan akan menyala. Kemudian untuk maintenance, ketika tombol maintenance ditekan, maka indikator untuk maintenance akan menyala. Kemudian untuk step terakhir, tombol stop. Ketika tombol stop ditekan, maka semuanya akan mati. Kemudian ada state flow diagram. Ini adalah state flow diagram untuk layar utama. Nah, di layar utama ini terbagi menjadi 5 akses level. Akses level yang tertinggi diberikan kepada administrator, kemudian yang di bawahnya ada supervisor, kemudian ada manajer teknis, kemudian ada engineering, dan juga operator. Untuk administrator, itu bisa mengakses semuanya kecuali untuk mandatory manager dan juga mandatory supervisor. Contohnya seperti administrator itu bisa mengubah password, bisa configure user, dan juga bisa untuk shutdown sistem. Kemudian untuk manager,
manajer itu tidak bisa configure user, tapi manajer itu hanya bisa untuk mengganti password, kemudian untuk mengaktifkan mandatory manager. Untuk supervisor juga sama seperti manajer, namun bedanya untuk mandatorinya itu mandatory supervisor. Kemudian untuk engineer ini bisa mengakses untuk alarm dan juga untuk maintenance. Kemudian untuk operator ini hanya melihat plan seperti BFD, PFD, PNID, dan juga loop diagram. Dan itu bisa juga dilihat oleh manajer engineering, supervisor, dan juga administrator. Untuk SFD administrator, di dalamnya terdapat BFD, PFD, PNID, loop diagram, dan juga wiring diagram. Untuk SFD manager, di dalamnya terdapat BFD, PFD, PNID, loop diagram, dan juga wiring diagram. Kemudian untuk supervisor juga hampir sama. Engineering juga sama. Untuk operator juga sama. Yang membedakan hanya yang tadi sudah disebutkan. Untuk state flow diagram alarm, dari keadaan normal atau status berwarna hijau, jika saklar simulasi kerusakan ditekan, maka lampu atau indikator akan berkedip warna merah. Dan ketika simulasi kerusakan sudah di ACK, maka indikator tidak akan berkedip, namun masih tetap berwarna merah. Kemudian untuk state flow diagram maintenance ini dimulai ketika alarm sudah di ACK, alarm ACK sedang 1, kemudian engineering itu meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor. Ketika supervisor menerima perintah dari engineering, maka supervisor akan meminta izin dahulu kepada manajer teknis. Dan manajer teknis yang akan memberikan izin untuk melaksanakan maintenance kepada supervisor terlebih dahulu. Kemudian dari supervisor baru perintah atau mandatory untuk maintenance akan diberikan kepada engineering. Dan apabila sudah diberikan, maka engineering baru bisa melaksanakan maintenance. Dan ini untuk tampilan HMI SCADA untuk plan wireless SCADA sistem pemilah dan pengepakan barang. Di sini terdapat judul plan, kemudian di sini ada halaman untuk block flow diagram, proses flow diagram, piping and instrumentation diagram, dan juga untuk loop diagram dan juga wiring diagram. Kemudian di kiri bawah ada mandatory untuk manajer yang bisa diakses oleh manajer dan juga mandatory supervisor yang bisa diakses oleh supervisor. Kemudian di sebelahnya ada database untuk menyambungkan dan juga disconnect terhadap database. Kemudian di kanan bawah ada navigasi untuk beralih layar dari BFD ke PFD, ke PNID maupun ke loop diagram. Kemudian di atasnya ada standby login untuk login, kemudian untuk change password, configure user bagi administrator, dan juga logout ataupun shutdown untuk administrator. Kemudian di atasnya terdapat indikator. Terdapat 4 buah indikator, yaitu untuk conveyor 1, conveyor 2, kemudian untuk silinder, dan juga untuk box.
Kemudian di atasnya terdapat halaman untuk alarm dan juga maintenance. Di plan wireless SCADA ini terdapat block flow diagram, yaitu yang pertama dari input menampung masuk ke conveyor 1. Jika di conveyor 1 ini terdapat sistem untuk memilah barang berdasarkan tinggi. Apabila tinggi barang tidak sesuai, maka akan disortir ke penampungan yang tidak bagus. Kemudian jika tinggi barang sesuai, maka akan masuk ke conveyor 2. Dan dari conveyor 2 ini akan masuk ke penampungan akhir atau output penampung. Kemudian ini untuk proses flow diagramnya. Menggunakan 2 buah conveyor. Kemudian di conveyor 1 ini terdapat sortir. Nah, di conveyor 2 ini terdapat untuk counter. Kemudian di piping and instrumentation diagram. Nah, di sini conveyor 1 itu terdapat 3 buah komponen. Yang pertama itu dari motor untuk menggerakkan conveyor. Yang kedua ada penyortir yang digerakkan oleh solenoid valve. Kemudian yang ketiga ada sebuah sensor fotoelektrik yang berfungsi untuk menentukan tinggi dari barang. Kemudian di conveyor 2 terdapat 2 buah komponen, yaitu motor dan juga sensor fotoelektrik untuk mendeteksi box. Kemudian di sini terdapat loop diagram. Dari front panelnya itu layar laptop ataupun komputer yang langsung dihubungkan ke ADAM 2520Z menggunakan koneksi serial atau USB. Kemudian dari ADAM 2520Z ini terhubung ke ADAM 2051 menggunakan wireless. Dari ADAM 2051 ini dia terhubung ke semua komponen yang terdapat di dalam plan, yaitu untuk relay, kemudian untuk saklar simulasi kerusakan dan juga saklar maintenance, kemudian untuk motor 1, motor 2, dan juga untuk sensor fotoelektrik 1, 2, dan juga yang terakhir ada sensor counter. Kemudian di sini terdapat wiring diagram dari plan wireless SCADA. Untuk simulasi jarak jauh, kami melakukan di lab elektronika Polban yang bertanda biru. Kemudian untuk control room-nya berada di lab Yokogawa dan plan-nya berada di lab SKK 1 atau lab kendali 1. Untuk pairing ADAM yang pertama kita masukkan terlebih dahulu baterai kepada ADAM 2051Z. Setelah itu, colokkan USB dari ADAM 2520 kepada laptop. Kemudian ubah mode dari kedua ADAM tersebut menjadi mode inisial. Setelah itu, klik secara bersamaan sampai lampu indikator mati. Setelah itu, klik di ADAM 2051Z sebanyak 5 kali. Kemudian tekan dan tahan selama 3 detik untuk ADAM 2051Z sampai indikator kembali mati. Kemudian terakhir tekan 3 kali. Setelah itu lihat di ADAM Apax, pergi ke setup terus refresh. Kemudian
klik di wireless, kemudian klik kanan di COM yang sudah dipakai, kemudian klik search. Kemudian diklik di Adam 2050Z-nya. Kemudian setelah muncul, diklik lagi Adam 2051Z. Kemudian diklik di kolom DI. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini saya administrator dari control room akan mengaktifkan HMI SCADA untuk LAN wireless. Ganti. Diterima, ganti. Baik, HMI sudah diaktifkan. Selanjutnya, mandatory akan dinyalakan untuk manajer dan juga supervisor. Ganti. Diterima, ganti. Baik, mandatory sudah berhasil dinyalakan. Kemudian kepada operator silakan untuk memulai plan. Ganti. Sudah dinyalakan, ganti. Sudah dinyalakan, ganti. Plan akan segera dioperasikan, ganti. Baik, silakan nyalakan plan. Ganti. Plan sudah menyala, ganti. Konektor 1 sudah berjalan, ganti. Untuk indikator konveyor 1 sudah menyala, ganti. PR2 sudah menyala, ganti. Baik, indikator untuk box sudah menyala dan juga konveyor 2 sudah menyala, ganti. Barang sudah disortir, ganti. Baik, indikator untuk silinder sudah menyala, ganti. Barang ketiga akan segera masuk, ganti. Barang ketiga sudah masuk, ganti untuk kembali ke konveyor 1. Konveyor 1 sudah menyala kembali, ganti. Baik, indikator konveyor 1 sudah menyala. Kita akan memulai untuk simulasi kerusakan. Kepada engineering, silakan untuk memulai simulasi kerusakan, ganti. Di sini engineering kepada administrator, ganti. Diterima, ganti. Ini engineering izin melakukan simulasi kerusakan dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, alarm untuk simulasi kerusakan dan juga konveyor 1 sudah menyala, ganti. Di sini engineering kepada administrator meminta izin untuk melakukan maintenance. Baik, untuk proses izin akan segera dilakukan. Tunggu perintah selanjutnya, ganti. Baik, terima kasih.
Baik, mandatory untuk maintenance sudah berhasil didapatkan. Kepada engineering, silakan untuk memulai proses maintenance ganti. Terima kasih informasi kepada administrator. Engineering akan melakukan maintenance dalam 3, 2, 1. Maintenance sedang dilaksanakan, ganti. Baik, untuk indikator maintenance sudah menyala, ganti. Sekarang kepada engineering silakan untuk mengembalikan plane dalam keadaan normal, ganti. Baik, di sini engineering akan melakukan proses pengembalian plane dalam kondisi awal dalam hitungan 3, 2, 1, ganti. Baik, silakan untuk menyalakan plane kembali, ganti. Indikator untuk conveyor 1 sudah menyala kembali dan plane sudah berhasil dalam keadaan normal, ganti. Itu telah kembali berjalan normal, ganti. Baik, sekarang kita akan memulai untuk menonaktifkan plane, ganti. Silakan kepada operator untuk mematikan plane, ganti. Baik, plan akan dimatikan dalam 3, 2, 1, ganti. Baik, untuk indikator sudah berhasil mati. Sekarang kita akan melakukan proses mematikan mandatory, ganti. Diterima, ganti. Baik, mandatory sudah berhasil dimatikan. Selanjutnya kita akan memulai shutdown untuk sistem, ganti. Diterima, ganti. Sistem sudah dimatikan. Baik, sistem sudah dimatikan. Terima kasih kepada operator dan juga engineering. Masih kembali kepada admin, ganti.